Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas 12 IPA 4 akan membawakan materi tentang mengidentifikasi pengaruh kemajuan iptek terhadap NKRI. Sebelum itu, dimohon kepada teman-teman sekalian agar menyimak dan mendengar materi ini dengan baik. Kemajuan teknologi saat ini bertumbuh dengan pesat. Hal ini tidak bisa terelakkan lagi lantaran banyak inovasi-inovasi yang telah dihasilkan dari berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek. Iptek adalah singkatan dari ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu suatu sumber informasi yang dapat meningkatkan pengetahuan ataupun wawasan seseorang di bidang teknologi. Dapat juga dikatakan definisi iptek ialah merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan teknologi, baik itu penemuan yang terbaru yang bersangkutan dengan teknologi ataupun perkembangan di bidang teknologi itu sendiri. Hal ini tentu saja membawa dampak yang positif bagi suatu negara, sehingga bisa mendorong ke arah perkembangan lebih pesat dan memperluas wawasan serta mencerdaskan rakyat. Namun, sejalan dengan hukum alam setiap hal, suatu perubahan pasti akan membawa efek samping tertentu bagi setiap pihak yang terlibat dalam siklusnya. Nah, sebenarnya apa saja dampak positif dari pesatnya kemajuan iptek tersebut bagi negara Indonesia, baik dari aspek politik, ekonomi, sosial budaya, maupun hukum? Oke, pengaruh positif kemajuan iptek bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yaitu macam-macam aspek. Satu, aspek politik. Dua, aspek ekonomi. Tiga, aspek sosial budaya. Dan empat, aspek hukum pertahanan dan keamanan. Aspek politik, kemajuan iptek membuat nilai-nilai seperti kebebasan, demokrasi, dan keterbukaan berpengaruh terhadap kemajuan pikiran dan partisipasi bangsa Indonesia. Nilai-nilai ini akan menjadi alat kontrol yang baik bagi keberlangsungan pemerintah yang bersih, jujur, adil, dan mampu menerima aspirasi dari masyarakat secara baik. Berikut adalah beberapa contoh dari dampak positif iptek di bidang politik, yaitu satu, memberikan dorongan yang besar bagi konsolidasi demokrasi di banyak negara. Dua, meningkatkan hubungan diplomatik antara negara. Tiga, memperluas dan meningkatkan hubungan dan kerjasama antar daerah. Empat, adanya peranan besar rakyat dalam pengembangan pemerintahan. Lima, kegiatan komunikasi untuk keperluan politik dengan menggunakan teknologi informasi menyebabkan sampai dengan cepat dilakukan secara efisien dan nyaman. Aspek ekonomi. Dalam sisi ekonomi, kemajuan iptek berpotensi mendorong penanaman modal asing, meningkatkan kemakmuran rakyat, meningkatkan kesempatan dan devisa kerja, serta dan makin terbukanya pasar internasional untuk produksi di dalam negeri. Berikut ini adalah beberapa contoh pengaruh positif iptek dalam bidang ekonomi, yaitu satu, makin meningkatnya investasi asing atau penanaman modal asing di negara kita. Dua, makin terbukanya pasar internasional bagi hasil produksi dalam negeri. Tiga, mendorong para pengusaha untuk meningkatkan efisiensi dan menghilangkan biaya tinggi. Empat, meningkatkan kesempatan kerja dan devisa negara. Lima, meningkatkan kemakmuran masyarakat. Enam, menyediakan dana tambahan untuk pembangunan ekonomi. Aspek sosial budaya. Munculnya internet dan gadget yang canggih telah mempermudah seseorang memperoleh informasi dari manapun dan kapanpun. Ini juga berperan dalam peningkatan efisiensi dalam aktivitas sehari-hari. Berikut adalah contoh pengaruh positif iptek di bidang sosial budaya. Yang pertama, kemajuan teknologi komunikasi yang cepat dapat mempermudah komunikasi antar manusia dari satu tempat ke tempat lain. Kedua, sosialisasi kebijakan pemerintah dapat lebih cepat disampaikan kepada masyarakat. Ketiga, mempermudah seseorang di suatu negara untuk mengetahui berbagai macam budaya yang ada di belahan bumi lain.
Aspek hukum, pertahanan, dan keamanan. Kemajuan iptek akan memberikan efek pada pertahanan dan keamanan, supremasi hukum, demokrasi, dan tuntutan hak asasi manusia semakin menguat. Di samping itu, tuntutan terhadap tugas-tugas penegak hukum yang lebih transparan, profesional, dan lebih bertanggung jawab juga makin menguat. Berikut ini adalah contoh dari pengaruh positif iptek di bidang hukum, pertahanan, dan keamanan. Yang pertama, makin menguatnya tuntutan terhadap tugas-tugas penegak hukum yang lebih profesional, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kedua, menguatnya supremasi sipil dengan mendudukkan tentara dan polisi sebatas penjaga keamanan, kedaulatan, dan ketertiban negara. Ketiga, makin menguatnya supremasi hukum, demokrasi, dan tuntutan terhadap dilaksanakannya hak asasi manusia. Dan yang terakhir adalah menguatnya regulasi hukum dan pembuatan peraturan perundang-undangan yang memihak. Demikian presentasi kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.